sedikit dong update tentang kan mungkin terakhir sudah melakukan perdamaian dengan Taki Malik klien abang dan sudah ada update pembongkaran masjid. Nah saat ini seperti apa sih bang pasca pembongkaran masjid dan pengosongan masjid, hubungan dengan Taki Malik dan perjanjiannya bagaimana nih bang? Ya kalau sekarang kan kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi ya sama Mas Taki Malik ya, karena mereka pada saat hari Sabtu yang waktu kita turun ke sana kan sudah ada berita acara penyerahan 7 lahan kafling itu diserahkan kepada kita dan kita menyerahkan 1 kafling yang udah ada rumah yang ditempati itu kepada Mas Taki Malik gitu. Jadi saat ini udah nggak ada lagi hubungan apa-apa kita sama Mas Taki Malik dan dia udah menjalankan isi putusan itu di lapangan pun juga dia udah mengosongkan dan udah dikembalikan secara semula kepada klien saya. Berarti sudah tidak ada utang piutang atau hubungan maksudnya penunggakan atau apapun ya bang? Sudah selesai, tidak ada lagi tunggakan dia, kewajiban dia kepada kami. Nah, tinggal selanjutnya mungkin nanti dia akan berurusan dengan pihak notaris untuk dibalik nama aja. Mungkin nanti kita dari pihak kita yang Pak Sirhan ya, yang berhubungan yang langsung dengan notaris, begitu juga Mas Taki Malik untuk dibalik nama atas nama Pak Taki Malik. Maksudnya balik nama si masjid yang itu? Yang satu sertifikat rumahnya. Rumah Taki Maliknya. Iya. Itu berarti nanti akan balik nama atas nama Taki Malik. Oh, jadi berarti rumah yang sekarang tempat Taki Malik itu masih atas nama Pak Sirhan? Iya, masih atas nama Pak Sirhan, cuman karena dia udah bayar 2,2 dan itu nilainya sebanding dengan rumah tempat tinggalnya dia, dan di dalam PPJB pun juga kalau dia udah membayar mencapai 2,2 miliar, maka yang pertama dilakukan HJB adalah rumah yang dia tempati. Oke, berarti tinggal proses pembalikan nama ya bang atas nama Taki Malik yang karena di situ sudah sah berarti secara resmi tidak ada hubungan dan tidak ada sangkut paut lagi. Iya, tapi semua tergantung dari pihak Pak Taki Malik. Nanti dia koordinasi sama pihak notarisnya seperti apa. Apakah dia mau menjual ketika pada saat HJB ataukah dia dengan masih atas nama pihak yang lama, ya semua tergantung pada Pak Taki Malik. Tapi saat ketemu hari Sabtu itu seperti apa sih bang? Apakah sudah ada obrolan ini dari Taki Malik atau bagaimana yang untuk pembalikan nama ini? Kalau di situ kita kurang fokus ke situ ya, karena memang itu udah menjadi urusan dia sama notaris nanti. Tapi yang sekarang kayaknya dia udah nggak tinggal di situ lagi deh. Kalau dia udah tinggal di mana, tapi kan itu kan milik dia, yang 1 bangunan rumah itu. Jadi saat masjid itu ada, Taki saat itu di situ juga tinggal. Iya. Tapi saat ini saat pembongkaran dia juga tidak ada. Sudah nggak tinggal di situ. Itu mungkin kemauan dia sendiri ya, karena kan pernah dia kalau nggak salah dia ngomongin itu juga melalui media sosialnya dia. Oke, bang. Tapi kan di sini mungkin menariknya adalah saat saya melihat sorotan Instagram Taki tentang masjidnya yang di sana tuh kayak dia sedih dan melakukan flashback kembali dalam pembangunan 3 tahun pembangunan sebelumnya dan sampai pada akhirnya lepas. Ini seperti apa sih bang? Mungkin abang dari pihak abang dan klien melihatnya gitu. Ya kami juga sedih ya, karena memang kami lihatnya memang dia memiliki niat yang baik gitu kan. Dia ingin satu membangun masjid, kemudian di situ setiap minggu ada kegiatan-kegiatan yang seperti dia lakukan. Itu kan positif ya, baik gitu. Dan kelihatannya kan dia targetnya, marketnya dia adalah Gen Z gitu. Jadi dia berupaya untuk mengajak Gen Z, menggeser tongkrongannya Gen Z yang awalnya tongkrongan yang nggak bermanfaat, dia menggiring ke tongkrongan yang lebih bermanfaat, dan tongkrongannya di tempatnya dia di Malika mungkin. Ya kita sedih juga gitu kan, apalagi dari Pak Taki Malik juga kan, dan kita apresiasi dia punya niat yang baik, cuman apa ya, keputusannya tidak terukur lah. Keputusannya dia kurang begitu terukur dan tidak tepat gitu. Artinya harus lebih realistis lagi. Oke, kalau untuk visinya ya kita akui bagus.
Jadi emang dulu tuh visinya Taki memang bagus ya, tapi memang keadaan tidak memungkinkan atau seperti apa Bang? Memang visinya dia bagus, tapi dia punya keterbatasan kemampuan dari segi finansial. Itu yang kemudian dia nggak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya dia sebelumnya, dan kegiatannya dia mungkin sekarang ini kan belum jalan lagi kan, seperti kajian-kajian gitu. Mungkin dia masih cari tempat juga gitu untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan dia seperti sebelum-sebelumnya. Oke, Bang, tapi selain mungkin menariknya Taki kayak mungkin terpukul lah sedikit dengan kehilangan masjidnya dia ya kan, dan kemarin kan sempat juga ada sedikit dari pihak mantan mertua yang bisa dibilang Sunan gitu menyoroti juga masalah ini dan katanya menyinggung juga anaknya di perihal masalah ini. Mungkin Abang melihat dan menanggapi seperti apa kan ini kan, apakah pihak Sunan sempat berkomunikasi dengan pihak Abang atau bagaimana nih tentang permasalahan ini? Kalau perhatian banyak ya, bukan saja Bang Sunan, ini banyak secara publik kan juga menjadi pusat perhatian terkait dengan masalah ini. Salah satunya juga dari pihak Bang Sunan. Kemudian Bang Sunan pun juga sempat berinteraktif di live-nya Bang Nusantara gitu kan. Kita sempat satu forum juga di live Nusantara waktu itu, di kontennya Bang Nusantara yang live-nya gitu kan. Nah, kalau untuk kontak secara personal sepertinya ada dari Bang Sunan kepada salah satu tim kita, tapi itu tujuannya untuk bersilaturahim aja. Tapi sejauh ini kita belum sempat bertemu karena memang kemarin kan kita fokus untuk selesaikan masalah kita. Jadi sempat komunikasi ya Bang ke salah satu tim Abang? Iya, silaturahim. Cuman kan kita belum sempat gitu kan, karena kita lebih fokus pada urusan penyelesaian punya kita dengan pihak Pak Taki Malik. Walaupun kita tahu bahwa Pak Sunan secara personal mungkin hubungannya dengan Pak Taki Malik juga agak sedikit renggang ya, karena beliau mantan mertua dari Pak Taki Malik. Oke, Bang, terakhir berarti setelah kejadian ini silaturahmi sama Taki apa waktu saat hari Sabtu itu, apakah ada perjanjian silaturahmi tetap berjalan atau bagaimana nih Bang dari pihak klien Abang? Iya, kalau waktu hari Sabtu itu kita dijamu secara baik dari Pak Taki maupun keluarganya dia. Nah, kemudian pun juga ya saya sampaikan Pak Taki gitu, dengan permasalahan ini jangan putus hubungan silaturahim khususnya kepada klien kita kan, artinya ini masalah sudah selesai ya, kita juga bisa belajar sama-sama dari permasalahan ini. Jadi hubungan kalau untuk silaturahim mungkin nggak putus lah, cuma sejauh ini kan belum ada silaturahim berkelanjutan gitu kan. Mungkin kita nggak tahu nanti di masa-masa yang akan datang ada urusan apa kan, yang namanya manusia kan. Iya benar-benar. Berarti semuanya udah damai ya Bang, udah ini. Dan kalau boleh tahu masjid ini saat ini kondisinya seperti apa Bang? Apa masih dalam? Enggak, udah dalam bentuk semula. Dalam bentuk semula, udah tanah kosong aja. Berarti benar-benar sudah dirubuhkan. Iya, udah dalam bentuk semula dan seperti lahan kosong aja gitu. Oke, terima kasih Bang. Ya, sama-sama.